maka dibuatlah hukum untuk menggantikan satu nyawa Abdullah tadi atau orang yang sudah meninggal zaman sekarang, digantikan kafaratnya dengan 100 ekor onta. Jadi kalau kita sengaja nembak orang, bunuh orang, maka kafaratnya membayar 3 miliar atau 100 ekor onta. Di hadis yang lain Nabi Muhammad mengatakan, man soma Ramadhana, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, ghufira lahu ma taqaddam. Orang yang berpuasa, seluruh dosa-dosa dia yang telah lalu bakal diampunkan sama Allah. Tapi orang-orang yang menghidupkan Ramadan dengan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya dosa-dosa dia yang lalu diampunkan oleh Allah, namun dosa dia yang akan datang juga bakal diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya apa? Orang-orang yang maksimal berusaha memperbanyak ibadah di bulan Ramadan, maka kehidupan dia yang akan datang sudah diperbagus takdirnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak kita saksikan orang-orang yang rajin beribadah, maka semakin bertambah umur, semakin dia selesai lebaran Idul Fitri, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka setelah lebaran tidak meninggalkan masjid? Kenapa mereka setelah lebaran tidak lagi malas untuk sholat ataupun berzikir ataupun majelis ilmu? Karena dia sudah menghidupkan Ramadan dengan ibadah. Maka sesuai dengan janji Nabi Muhammad, setelah dia Ramadan, dia pun bakal dijadikan sebagai orang-orang yang taat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita harapkan. Tidak hanya berpuasa Ramadan, namun menghidupkan semaksimal Ramadan kita dengan banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ibadah yang kita kerjakan di bulan Ramadan dikatakan lipat gandanya, dilipat gandakan oleh Allah lebih daripada 1000 kali. Hasanatuk tatadha'af fawqa alfin wa ziyadah. Dikatakan orang yang beribadah di bulan Ramadan itu lipat gandanya di atas 1000 kali lipat. Ini untuk orang-orang yang bertemu dengan bulan Ramadan. Seperti tadi kita selesai mengerjakan subuh berjamaah. Kata ulama-ulama, orang yang subuh berjamaah di bulan Ramadan seperti dia telah mengerjakan 1000 kali subuh, 1000 kali kunut, 1000 kali zikir, atau sama dengan majelis ilmu. Sekali dia menghadiri majelis ilmu, dicatat oleh para malaikat dia seperti menghadiri pahala 1000 majelis ilmu. Ini kenikmatan yang luar biasa dan perlu minta kepada Allah. Mudah-mudahan tidaklah bertambah hari kecuali bertambah taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang terus mendapatkan kemudahan, hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita pun bisa menjadikan Ramadan kali ini jauh lebih bagus daripada Ramadan yang telah lalu, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal muallif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Ahkamus shaum, as-saumu ta'tariyatul ahkamu al-arba'atu al-wujub wan nadbu wal karahah wal hurmah. Sampailah kita kepada pembahasan hukum-hukum puasa. Di sini dikatakan hukum-hukum puasa itu sangat banyak. Di antaranya dalam kitab ini disebutkan ada 4 hukum berpuasa. Kalau orang berpuasa bisa jadi dia mendapatkan 4 hukum untuk dia. Bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah, bisa jadi makruh, bisa jadi haram. Jadi ada yang namanya puasa wajib, ada yang namanya puasa sunnah, ada yang namanya puasa yang makruh. Bukan kita mendapatkan pahala, justru lebih bagus meninggalkan puasa itu. Ada puasa yang makruh. Bahkan ada puasa yang haram. Justru dengan berpuasa, bukannya kita mendapatkan pahala, justru dapat dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa ada 4 hukum. Yang pertama adalah wajib. Ada yang namanya puasa yang wajib. Wa yakunu dzalika fi 6 halat. Adapun puasa wajib itu ada 6. Jadi perlu kita ketahui, puasa wajib bukan hanya puasa Ramadan. Ternyata puasa wajib itu jumlahnya ada 6. Ada 6 puasa yang wajib kita kerjakan kalau seandainya Allah jatuhkan kewajiban kepada kita. Yang pertama adalah saumu Ramadan. Yang pertama adalah puasa Ramadan. Sering kita dengar ayat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dikatakan ayat tersebut sebenarnya bukanlah dalil Ramadan, bukan. Tapi ayat ini merupakan dalil dari puasa-puasa yang wajib, yang 6 yang kita bahas. Jadi ayat ini hukumnya umum. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan berpuasa untuk kalian
puasa yang wajib tadi bukan hanya Ramadan, tapi ada 6 puasa yang bakal kita jelaskan. Lalu Ustadz, dalil Ramadannya yang mana? Nanti setelah kelanjutan ayat tadi, faman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa yang bertemu dengan bulan Ramadan, maka dia pun wajib untuk berpuasa pada bulan Ramadan. Ini merupakan dalil yang tepat, dalil yang khusus tentang masalah puasa Ramadan di saat Allah mengatakan faman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa bertemu dengan bulan Ramadan, maka wajib bagi dia untuk berpuasa pada bulan Ramadan. Jadi kalau seandainya kita dengarkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan untuk kalian berpuasa, ini dalilnya umum. Ramadan juga masuk. Tapi yang lain juga masuk seperti diyah ataupun kafaroh ataupun nazar ataupun qada. Namun untuk puasa Ramadan sendiri dalilnya apa? Faman syahida minkum syahra falyasum. Yang kedua, saumul qada. Adapun yang kedua, puasa yang wajib yang harus kita kerjakan adalah puasa qada. Puasa membayar hutang. Qada siapa? Qada siapa saja. Bisa jadi qadanya kita. Misal Ramadan tahun kemarin kita pernah meninggalkan 3 hari, misal sakit, atau kita musafir, atau kita mendapatkan uzur, atau kita lupa niat. Alhasil tahun kemarin kita meninggalkan 3 kali Ramadan. Ataupun istri kita gara-gara mereka gara-gara mereka haid, mereka meninggalkan 8 hari puasa, mereka meninggalkan 10 hari puasa. Maka dikatakan setelah Ramadan wajib bagi kita, wajib bagi istri kita untuk mengqadha puasa tersebut. Maka puasa tersebut bukan puasa Ramadan, bukan. Karena dikerjakan, kita qadhakan di luar Ramadan. Puasa itu disebut dengan puasa qadha. Lebih tepatnya puasa qadha Ramadan. Jadi kalau seandainya setelah lebaran kita niat nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala, enggak sah. Kenapa? Niat kita Ramadan, bukan untuk mengqadha puasa. Karena dikatakan oleh Sayyidah Aisyah, kunna nu'maru bi qadha'is shaum wala nu'maru bi qadha'is shalah. Di antara dalil Ramadan itu yang kita tinggalkan wajib untuk kita qadha, di antara dalilnya ucapan Sayyidah Aisyah, istri Nabi kita Muhammad. Sayyidah Aisyah mengatakan kami diperintahkan untuk mengqadha puasa, tapi kami tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Perempuan yang kalau mereka tidak salat maka tidak wajib mengqadha salat tadi. Tapi perempuan yang kapan mereka meninggalkan puasa, setelah suci wajib bagi mereka untuk membayar puasa yang telah mereka tinggalkan. Kata beliau, kami diperintahkan untuk membayar puasa, tapi kami tidak diperintahkan untuk membayar sholat, kata istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau kalau seandainya ada orang tua, ini perlu kita perhatikan, ada ayah, ada ibu yang sudah meninggal dunia, apakah perlu bagi sang ahli waris, bagi anak untuk membayar hutang orang tuanya? Ulama mengatakan diambil dari hadis Nabi kita Muhammad, man mata wa alaihi siyam shoma anhu waliyuhu. Kata Nabi Muhammad, barang siapa yang punya hutang puasa, maka wajib bagi walinya, wajib bagi ahli warisnya untuk membayarkan hutang puasa tersebut. Jangankan hutang sama orang, jangan hutang sama siapapun wajib untuk dibayar. Kalau seandainya ada orang yang meninggal, saya meninggal, begitu saya meninggal, maka wajib bagi anggota keluarga saya, bagi ahli waris saya untuk ngelihat utang-utang saya, untuk ngecek utang-utang saya, untuk membayar hutang-hutang saya. Kalau hutang saya dengan manusia saja wajib dibayar, apalagi hutang saya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau seandainya ada orang tua yang meninggal, sebelum kita bagi waris, lihat dulu orang tua kita ini punya hutang apa enggak. Nah, ini perlu kita camkan. Untuk orang-orang yang sudah meninggal dunia, ada ayah meninggal, ada kakek meninggal, sebelum bagi-bagi waris dilihat dulu, kira-kira ayah kita ini punya hutang atau tidak. Hutang sama siapa? Sama siapa saja. Hutang sama orang wajib dibayar, hutang sama Allah juga wajib dibayar. Ustadz, ayah saya ini enggak sholat 3 tahun. Ustadz, ayah saya ini enggak sholat 30 tahun. Ayah saya ini 3 Ramadan enggak puasa.
maka wajib bagi ahli waris tadi untuk membayar hutang orang tua tadi. Kalau mereka mampu, mereka yang mengqadha. Kita ada anak 3, jadi si ke orang sebulan. Kau bulan yang tahun ni, kau bulan yang tahun ni, kau bulan yang tahun ni. Kau setahun solat dia, kau tahun kedua, kau tahun ketiga. Kalau seandainya ahli waris siap untuk membayar hutang, siap untuk membayar hutang puasa ataupun solat. Tapi kalau seandainya ahli waris tidak kuat, maka alangkah bagusnya ahli waris tersebut mencari orang lain, membayar orang lain, minta tolong kepada dia untuk bisa mengqadha puasa orang tuanya. Wahai Bang Oji, tolonglah qadhakan puasa ayahku. Berapa bulan? 10 Ramadan. 10 tahun. Kira-kira kuat tak? Kata beliau, Bang Oji tolonglah qadhakan puasa ayahku. Kalau kami tak kuat, ku jarang puasa Ramadan kemarin jak opname langsung. Adik-adikku tak kuat, kakak-kakakku tak kuat. Tolonglah qadhakan puasa orang tuaku, entah 10 Ramadan, entah 2 Ramadan. Bisa tak Bang Oji? Mikir. Kalau tadi langsung balik cek. 1 miliar. Nih Bang Oji, kira-kira bisa tak ngodokkan puasa ayahku 2 bulan, duit 1 miliar. Oh bisa. Jadi nya hilang. Insyaallah kita lah paham ya. Jadi jangan sampai cuma nyoro aja lah. Jangan Ustadz nanti tolong qadhakan puasa ayahku berapa? 10 bulan. 10 kali Ramadan. 10 tahun 10 kali Ramadan. Nanti tipnya nyusul. Puasalah Ustadz 10 bulan. Setelah sampai tip tadi, duitnya berapa? 100 ribu. Kita balas, tolong qadhakan puasaku nanti 10 tahun nih duit 200 ribu. Jadi sesuaikan, nyoroh orang sesuaikan dengan duit. Sama dengan qadha salat. Ustaz tolong qadhakan salat ayah saya 20 tahun ataupun 10 tahun. Harus ada perjanjian, jangan sampai ada janji-janji yang tidak benar ataupun janji-janji palsu. Nanti duitnya gampang besar. Ayahku ninggalkan banyak tanah, banyak warisan. Ini cuma contoh. Alhasil ada persetujuan antara orang yang nak nerima kewajiban tadi, siap untuk membayar, dengan orang yang ngurus hutang-hutang ayah. Jadi dikatakan qadha puasa ini qadha puasa untuk kita ataupun qadha puasa untuk orang tua kita. Kalau seandainya kita mengqadha puasa kita, selamat kita, urusan kita. Puasa kita untuk mengqadha puasa orang tua kita, maka dikatakan selepas hukum bagi antara kita dengan orang tua. Ini Mika bergema nih. Bergema tak kira-kira? Kalau bergema ini suasana agak ngantuk, mungkin suara luar tadi hidup. Tadi diketik mic luar. Ini dikatakan puasa qadha merupakan puasa yang diwajibkan oleh syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, puasa yang wajib dalam syariat Nabi kita Muhammad adalah saumul kafarah, puasa kafarat. Puasa kafarat ini merupakan sesuatu yang wajib kita bahas, yang wajib kita pelajari. Yang pertama, kafaratiz zihar. Ada yang namanya kafarat zihar. Jadi mungkin di antara antum ada yang belum pernah mendengar yang namanya puasa kafarat zihar. Kafarat zihar ini seperti seorang suami mengatakan, wajahmu seperti wajah ibuku. Kan ada di fikih dibahas. Wajahmu seperti ibuku, tanganmu seperti tangan ibuku. Atau dia menyifatkan tubuh istrinya dengan tubuh yang mahram bagi dia. Tangan kau, wahai istriku, kayak tangan adikku. Kepala kau, wahai adikku, wahai istriku, sama dengan kepala adikku. Badan kau, entah wajahnya, alhasil ada sebagian anggota tubuhnya. Walaupun cuma hidung. Hidung kau ini mirip benar dengan ibuku nih. Hidung kau ini mirip benar dengan adikku nih. Jadi seakan-akan dia menganggap dan dia meyakini dan dia lekat di hafalan dia, hidung dia sama dengan hidung ibu dia. Hidung dia sama dengan hidung dengan adik-adiknya. Sehingga ulama mengatakan orang yang mengatakan hidungnya sama dengan hidung ibuku, maaf, kapan dia bersetubuh, dia ingat dengan hidung dia, kayak dia membayangkan di depan dia ini bukan hidung bininya, tapi dia berada di depan hidung ibunya. Maka dikatakan seperti dia berzina dengan ibunya. Kalau dia membayangkan hidung kau ini sama dengan adikku, seperti dia berzina dengan
dengan adiknya. Ini mungkin jarang dibahas sama ulama-ulama. Namun perlu kita ketahui, tidak boleh mengatakan hidungmu sama dengan hidung ibuku, punggungmu sama dengan bentuk punggung ibuku, ataupun tanganmu sama dengan tangan ibuku, berbeda dengan mirip. Nah ini kalau kita kan insya Allah mirip yang banyak. Hidung kau ini mirip dengan almarhum ibuku. Nah kalau mirip tidak apa-apa. Tapi kalau kita meyakini hidung dia tuh kayak hidung ibu kita, seakan-akan kita nengok hidung dia sama dengan kita nengok hidung ibu kita. Kira-kira nyambung lah nih. Menganggap anggota tubuh istri kita, entah bagian manapun, entah rambutnya, entah hidungnya, entah tangannya, entah kakinya bukan mirip tapi benar-benar sama, dan kita menyamakan. Jadi seakan-akan kalau kita bersetubuh dengan istri kita, itu kayak kita sedang menggauli kakak kita, adik kita, bibi kita, atau ibu kita. Maka dikatakan ucapan semacam ini dilarang dalam syariat Nabi kita Muhammad SAW. Kapan ada suami yang meyakini dan menganggap sama, hidung kau ini tidak salah lagi, sama benar dengan hidung ibuku. Jadi kapan kau nengok hidung kau, yang terbayang itu bukan hidung kau, tapi hidung ibuku. Nah orang yang mengatakan demikian, haram bagi dia untuk mendatangi istrinya, tidak boleh sebelum dia bertaubat dan membayar kafarat. Jadi habis dia ngomong, hidung kau ini sama benar dengan hidung ibuku, bukan mirip, tapi menyamakan benar-benar, membayangkan. Jadi sama di mata dia hidung ibu dia dengan hidung istri dia, atau muka istri dia sama dengan muka ibunya. Nah ini orang yang menyamakan anggota tubuh istri dengan orang tua, ataupun ibu, ataupun adik, ataupun yang mahram bagi dia. Dia tidak boleh mendatangi istrinya sebelum dia bertaubat dan membayar kafarat. Apa kafaratnya? Di sini dikatakan wajib bagi dia untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut. Nah, jadi sebelum kita berhubungan badan, kita wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut. Jadi hati-hati, perlu banyak-banyak yang namanya belajar. Naudzubillah, bayangkanlah orang-orang yang di luar sana yang mana jorang tidak pernah belajar. Bayangkanlah, jorang tidak pernah belajar, jorang tidak pernah dengar cerita nih, jorang tidak pernah menggali ilmu. Misalkan di luar sana jorang ngomong, muka kau ini sama dengan muka ibuku. Jadi kapan kau nengok muka kau, yang terbayang bukan kau, tapi ibuku. Nah kalau seandainya orang-orang di luar sana dia ngomong kayak gitu, lantas dia berkumpul dengan istrinya, kira-kira hukumnya gimana? Sudah berzina. Kalau dapat anak zina, maka dikatakan itulah diantara sebab ngapa kita ini wajib untuk belajar. Begitu banyak ilmu-ilmu yang perlu kita pelajari agar jangan sampai kita terjerumus, jangan sampai kita tersesat, jangan sampai kita lalai jauh dari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Nanti repot urusannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah bilang kau berzina 20 tahun, nak ngomong apa kita? Berzina sama siapa ya Allah? Sama bini kau. Dok ngapa gitu ya Allah? Dok kau kan pernah bilang muka istri kau sama dengan muka ibu kau. Kan dibilang dalam syariat Nabi Muhammad, sebelum kau boleh kumpul, kau harus membayar kafarat ataupun berpuasa. Ini salah satu contoh diwajibkan bagi kita untuk banyak belajar agar jangan sampai banyak urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Wajib bagi orang yang mengatakan mukamu sama dengan muka ibuku, wajib bagi dia untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut. Hari ini puasa, besok puasa. Hari ini puasa, besok puasa. Sekali bolong, sekali dia sakit atau musafir, wajib diulang lagi. Kira-kira sedap apa benar nih? Taruhlah 2 bulan itu 60 hari. Sehari, 2 hari, 30 hari, 40 hari, 50 hari, 58 hari. Kita lah puasa 58 hari, tiba-tiba sakit kita, atau tiba-tiba kita muntah dengan banyak luar biasa. Dokter mengatakan ini muntah lah kelewat nih, ini cairan lah banyak keluar. Kalau tidak ada cairan yang masuk bakal drop nih. Misal dokter mengatakan demikian, tiba-tiba sakit, naudzubillah. Kita kan tidak tahu yang namanya penyakit. Tiba-tiba dokter memutuskan daripada dia daripada dia mati, alam kita beri infus, ataupun dia harus minum, harus masuk cairan. Nah begitu makan, begitu dia batal, maka wajib bagi dia untuk ngulang dari awal lagi. Jadi 58 hari tadi habis. Nah ini dikatakan wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ustadz, mana kuat 2 bulan berturut-turut? Ramadan ya rasalah kayak jadi wali, gitu kan? Puasa Ramadan kayak kita jadi wali. Kapan kita nengok orang yang tidak puasa?
neraka. Ya kan? Boy, di mentok kita sama rumah kita, tapi di akhirat maaf beda. Kau neraka, kami surga. Seakan-akan kita ni lah jadi orang luar biasa, padahal cuma sebulan. Itu pun banyak peleco, buka banyak, sahur banyak, siang tidur, apa dak peleco gitu. Tapi ngerasa jadi wali. Kemudian dikatakan kalau kita tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut, maka boleh diganti dengan ngasih makan 60 orang miskin. Cari di mentok nih kira-kira ada tak 60 orang miskin? Banyak. Apalagi sekarang zaman sekarang nyari orang miskin tuh gampangnya luar biasa. Siapa orang yang dikatakan miskin? Orang yang dikatakan miskin kalau seandainya pendapatan total dia itu tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga dia. Kebutuhan keluarga ini yang wajib-wajib jalah. Makan biasa, nasi kecap istilah. Tapi kan tetap yang namanya nasi itu beras. Yang namanya beras itu wajib dibayar. Nasi, listrik untuk kita penerangan rumah kita, ataupun untuk minum, ataupun untuk pengobatan, anak kita sakit, orang tua kita sakit, ataupun kebutuhan yang lain. Kalau seandainya kebutuhan rumah tangga kita misalkan 100.000, tiba-tiba pendapatan kita hanya 90.000, maka kita dikatakan sebagai orang miskin. Tapi dia punya motor, Ustaz. Tapi dia punya rumah, Ustaz. Tengok dulu, rumah tuh posisi rumah siapa? Oh, rumah keluarga dia. Oh, rumah ngontrak. Motor tadi, oh Ustaz kita ni dibentuk, angkot tak ada. Ya kan istilahnya Grab tak ada. Ada Grab sini? Tak ada kan? Grab tak ada, angkot tak ada. Jadi kita harus yang namanya punya motor. Nak 10 kali ngengkol, nak 2 juta sebulan, nak macam mana pokok harus punya motor. Maka dikatakan patokannya bukan ngelihat rumah, bukan nengok baju dia. Wah, tu orang kaya tu, ngapa baju dia gamis yang bagus-bagus, orang kaya tu. Nanti dulu, mungkin hadiah dari mertua, kayak yang saya pakai nih. Jangan-jangan hadiah dari mertua dia. Ustaz, dia tu tak ada miskin, ngapa senang terus itu? Kapan ku nak merek zakat dia kayak makan ayam, baju dia bagus-bagus, ya kan? Motor dia bagus, itu yang ditengok sama mata kita. Maka dikatakan miskin tadi patokannya bukan kendaraan, bukan pakaian, bukan yang dilihat sama mata kita. Tapi syariat sudah mengatakan patokan miskin tadi adalah orang yang bekerja, pendapatannya tidak sampai mencukupi kebutuhan normal dia. Tapi kebutuhan di sini kebutuhan yang harus kita ketahui, kebutuhan yang wajib. Kita cuman beri baju untuk istri kita yang nutupkan aurat dia, bukan baju yang mahal. Kalau nak diturut kurang dolar gini. Itu kan kalau nak diturut kurang dolar. Beli baju kurang. Nih dek, baju lebaran 1 juta cukup tak? Kurang kayak. Kue 1 juta kurang tak? Toples 1 juta kurang tak? Kalau bini kita kurang ya lah. Nah kita beri 20 juta untuk lebaran kurang. Lom hordeng, lom panci Bang Wen. Belum yang lain. Kurang tuh lah 20 juta. Maksud kebutuhan di sini kebutuhan yang normal. Baju yang murah, yang penting nutup aurat dia, makan nasi kecap, yang penting dia makan, sama pengobatan dia. Bukan ke Singapura, bukan, tapi pengobatan yang normal. Nah, kalau seandainya ada orang yang miskin ataupun pendapatannya kurang ataupun kurang kadarnya dari kebutuhan dia, maka dicari sebanyak 60 orang miskin dan berikanlah makanan kepada mereka yang jumlah orang miskinnya ada 60. Kalau kita tidak kuat 2 bulan, cari orang miskin yang jumlahnya 60, kasih makan. Atau kalau seandainya kita milih opsi yang ketiga, yaitu membebaskan yang namanya budak. Tapi seandainya sekarang ini kalau kita lihat perbudakan itu umumnya dikatakan tidak ada, walaupun ada di bagian Afrika dalam, namun tidak dipublikasikan. Seakan-akan ulama mengartikan sekarang ini zaman perbudakan belum ada. Tapi perlu kita ingat kata Nabi Muhammad apa? Di antara tanda-tanda kiamat, zaman perbudakan itu balik lagi. Ya kan, kata Nabi Muhammad, sebelum terjadi kiamat, zaman perbudakan itu bakal ada. Sekarang bau-bau lada. Kan bau-bau perbudakan lah ada. Mohon maaf untuk orang yang begawe di pemerintahan. Kira-kira orang-orang yang begawe di pemerintahan, apakah kita bebas untuk bergerak versi syariat kita? Terbatas. Dalam masalah zakat, jorang lah mulai ngatur. Dari mulai Jumat ya lah, misal Jumatan. Kalau seandainya sholat belum selesai misal, tapi pemerintah mengatakan kalian harus masuk kantor jam 1 misalkan,
masalah. Ini kan di antara tanda-tanda kiamat sudah dekat. Atau masalah nanti misalkan kayak pemilu tahun-tahun yang lalu, ya kan? Misalkan ada calon presiden kafir dengan muslim. Ini insya Allah kalau sekarang kita ngomong aman. Jadi kalau kita ngomong sekarang insya Allah aman. Ada orang kafir, ada orang Islam. Nah kalau seandainya kita milih Islam, nanti bakal terjadi hal ini hal itu dalam pemerintahan, sehingga mau tidak mau kita pun terpaksa milih yang kafir tadi. Ini artinya sama, kita lah mulai jadi budak. Kau boleh dapat gaji kau besar, baik-baik 3 juta kami dobelkan jadi 20 juta. Kau dapat mobil, kau dapat motor. Tapi ingat, kalau macam ni, kau harus macam ni. Kau tak boleh gini, kau tak boleh gini. Kalau kau ustaz, kau tak boleh ceramah masalah ni. Tak boleh, apa istilah? Politisasi agama, benar? Kapan ada masalah politik, tak boleh kita berbicara politik dalam agama. Kalau kau ustaz, kau tak boleh macam ni. Kalau kau tokoh agama, kau tak boleh macam ni. Nah, ini kita sadar apa tak kira-kira? Kita ni lah mulai jadi budak. Telah mulai jadi budak. Kalau kau macam ni, kau keluar. Dia mikir, kalau kau keluar, aku makan apa? Kalau aku keluar, aku begawe apa? Jadi mau tidak mau, dia bekerja. Na'udzubillah, mudah-mudahan pemerintahan kita bakal dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini cuma contoh. Nanti dia ngikut. Kau harus macam ni, kau tak boleh macam ni, kau harus macam ni, kau harus macam ni. Tanpa kita sadari, kita ni sudah mulai jadi budak. Namun bukan berarti budak yang sempurna, tapi bergoyor. Itu namanya bergoyor. Sama dengan fitnah. Fitnah yang paling besar adalah fitnah Dajjal. Tapi sembari Dajjal mau datang, mulai bau-bau Dajjal tadi, bau-bau fitnah Dajjal tadi mulai muncul. Kita lihat di YouTube berapa banyak fitnah. Ustadz ni dipotong ceramah, ustadz ni dibully, kan? Ustadz ni dikata. Nah, ini dikatakan di antara fitnah. Jadi orang bingung, yang benar ustadz ni apa ustadz ni? Kira-kira lah banyak loh macam ni. Yang benar ni NU apa Muhammadiyah? Yang benar semua, kan? Yang benar ni apa ni? Ustadz yang benar yang ni apa yang ni? Nah, ustadz jalah kita bingung mana yang benar. Habaib jalah kita bingung mana yang benar, mana yang salah. Organisasi saja kita bingung mana yang benar, mana yang salah. Ini artinya fitnah itu sudah mulai tumbuh. Kapanlah besar baru turun yang namanya Dajjal. Ini dikatakan untuk orang yang mengatakan wajahmu, tubuhmu sama seperti istriku, maka dia harus membayar kafarat 2 bulan berpuasa, atau ngasih makan 60 miskin, ataupun membebaskan yang namanya budak. Kemudian au gotel atau kafarat gotel. Kafarat membayar hukuman gara-gara membunuh yang tidak sengaja. Kita ngambil senapang angin, kita nak nyari burung nih puasa nih, ngongkang 7 kali, ngikir batang jambu, besar burung hantu nih, pegang kepala orang. Puasa maklum kan, kita jak subuh, orang puasa. Jadi kapan dia ngikir, yang dia burung hantu, lu pegak wak penebu. Lu pegak kepala orang, ya Allah, orang nyangka kita burung hantu gara-gara kesalahan, bukan sengaja. Itu Ustaz Misdi apa burung hantu? Ini kalau kita ada ini istilahnya, ya kan? Ini mentang-mentang Ustaz nih galak ngajak ke arah yang ini politik yang tidak sama denganku, tembak tak dengan alasan nipu sendiri. Jadi dia nipu diri sendiri. Ini tetap dikatakan sengaja bunuh. Ini tidak sengaja bunuh. Nak nembak ini, atau istilah zaman sekarang peluru nyasar. Peluru nyasarnya apa nih? Dia nembak masing-masing kan? Tidak ada sengaja kan? Tidak kan? Dia kemana-mana entah latihan, tiba-tiba ada orang lewat. Lah ditulis, jangan lewat kopi ini jam 8 tanggal sekian, lagi latihan nembak. Tak retak dia, jalan dia. Siapa yang salah? Yang jalan tadi. Kalau seandainya yang nembak tadi tidak tahu. Kalau seandainya tahu, dia ini bantah juga dibilang. Itu sengaja. Ini tidak sengaja, paham tak kira-kira? Tidak sengaja. Nembak tidak sengaja. Atau di zaman Sayyidina Umar, ada orang naik kuda, dia ngelewati si ke orang, biasa kuda itu kan lurus. Tapi tiba-tiba kuda tadi berbelok, padahal dia ngatur lurus. Akhirnya kuda tadi nginjak kaki sahabat tadi. Nginjak kaki sahabat sampai pecah, sampai berdarah. Saking banyak darah keluar, mati di tempat sahabat tadi. Nah, ini contoh pembunuhan yang tidak sengaja. Kalau sengaja lain cerita. Bunuh wajib dibayar bunuh. Tapi kalau seandainya keluarganya ikhlas,
hukumnya sama dengan orang yang tidak sengaja. Kalau seandainya dia membunuh, habis dia nembak burungan tuh tak lupa kena orang. Kapan kena orang, bayar hukumnya bagaimana? Dikatakan wajib bagi dia untuk membeli ataupun mengorbankan 100 ekor onta. Nah, cari lagi tadi Arab sana. Atau ulama mengatakan dihitung dengan duit zaman sekarang, kalau kemarin di atas 3 miliar, tahun kemarin itu tepat 3 miliar kalau dihitung di Kairo sana, di Universitas Kairo. Kalau tahun kemarin, ini kan katanya emas naik ya. Ini kan tergantung emas, nanti bakal kita bahas hukumnya di pembahasan emas. Ini kurang lebih saja gambarannya. Daurong dak kita tidak ada 3 miliar. Ini cuman gambaran ganti ya. 100 ekor onta atau 3 miliar. Jadi kalau seandainya Ustadz Misdi tidak sengaja nembak burung terkena orang, dikatakan wajib bagi Ustadz Misdi bayar denda ke pemerintah setempat berjumlah 3 miliar. Kira-kira Ustadz Misdi ada tidak 3 miliar? Adalah di akhirat, tapi disimpan semua. Ya kan? Di kejaksaan tidak ada wajib membayar 3 miliar atau 100 ekor onta. Nah, ini hukum awal ataupun asal muasalnya terjadi di saat kakeknya Nabi kita Muhammad SAW ingin membunuh Abdullah, ayah Nabi kita Muhammad SAW. Ceritanya cukup panjang, namun insya Allah ini menjadikan ilmu yang bermanfaat ataupun tambahan ilmu buat kita. Dikatakan di saat itu yang namanya sumur Zam-Zam itu sebenarnya tidak ada istilah zaman dulu. Jadi istilah kayak dongeng. Jadi pernah diceritakan katanya di Mekah nih, di sini ada sumur Zam-Zam. Nah, di Mekah waktu itu sumur Zam-Zam dianggap sebagai dongeng, sebagai cerita-cerita yang belum jelas. Karena sudah ratusan tahun sumur itu tidak dage. Kata di depan jami ini ada sumur. Kapan? Tidak tahulah. Kira-kira 300 tahun yang lalu. Cuma cerita kata. Orang tidak pernah ketemu, si ke orang pun tidak pernah ketemu. Cuma cerita-cerita, cuma dongeng-dongeng. Istilah orang Mekah tadi. Ketika heboh sumur Zam-Zam tadi hanya dongeng semata, tiba-tiba Abdul Muttalib, kakek Nabi kita Muhammad, mimpi. Dia mimpi ihfiriz Zam-Zam. Ada suara yang berbeda dengan suara-suara yang lain. Suara tadi mengatakan, wahai Abdul Muttalib, galilah Zam-Zam di sini. Ditunjukkan tempat. Nah, nih di sini ada sumur Zam-Zam, galilah. Bangun tidur beliau mengatakan, wah mimpi ngerapik nih. Masa mimpi sumur Zam-Zam? Sumur Zam-Zam itu kan cuma dongeng. Masa aku mimpi sesuatu yang tidak benar? Malam besok mimpi lagi, ihfiriz Zam-Zam, ihfiriz Zam-Zam, ihfiriz Zam-Zam. 3 kali dalam mimpi tadi ngomong, gali Zam-Zam di sini ada Zam-Zam, gali Zam-Zam. 3 kali. Malam kedua mimpi, bingung beliau. Lah 2 malam berturut-turut nih mimpi nih. Malam ketiga mimpi lagi, ihfiriz Zam-Zam. Gali Zam-Zam di sini ada Zam-Zam, gali Zam-Zam. Beliau mengatakan kalaulah mimpi 3 malam berjurut, berarti bukan hal yang bohong lagi. Ini merupakan hal yang benar, ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau termasuk orang yang beriman, lah kenal dengan Allah. Jadi perlu kita ketahui, sebelum adanya Nabi Muhammad, ada beberapa orang yang masih kenal dengan Allah lewat ajaran Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka beliau mengatakan ini merupakan ilham dari Allah, Tuhannya Nabi Ibrahim alaihi salam. Bangun pagi, dia ngajak anak yang bernama Haris untuk gali sumur. Orang-orang Mekah nanya, Abdul Muttalib, kau ini ngapa? Gali Zam-Zam. Hah? Zam-Zam? Tu cuma dongeng ketak tu, tak ada. Ya kan? Ngapa kau nak gali? Daerah beliau sama anaknya berdua gali. Yang lain tak nak bantu. Digaji pun, dibayar pun tak nak. Ngapa? Untuk hal-hal yang sia-sia. Coba saya cek. Siapa di antara antum yang siap untuk gali sumur 10 km? Nanti saya bayar duit dah. Siapa yang sanggup orang jami ini? Bukan antum nyuruh orang, bukan. Bukan antum nyari orang yang ahli, bukan. Antum yang di jami ini, yang hadir majelis jami ini, ada tak yang siap gali sumur 10 km? Nanti dibayar sama pemerintah, misal sama Pak Bupati ataupun Pak Gubernur, dapat hadiah 10 miliar. Nak berapapun hadiah, kalau tak masuk akal, tak nak kita ngerjakan, gitu kan? Atau orang jami, siapa yang bisa ngecat batu es dapat duit. Siapa bisa? Tak masuk akal. Kayak gitulah. Nak digaji, kau nak digaji, tapi gali sumur Zam-Zam. Gaji apa nih? Pekerjaan yang belum jelas. Jadi dibayar orang tak nak. Akhirnya beliau sama anak beliau yang gali sumur tadi. Gali sumur, hari pertama dikata orang, hari kedua dikata orang, hari ketiga dikata orang juga. Aduh, Abdul Muttalib, cobalah anak kau ini banyak. Jadi yang ngawankan kau banyak. Istilah ngolo.
ya kan? Yang ngawankan kan untuk hal-hal yang tidak benar ini, yang dongeng semata ini, insya Allah kalau banyak anak, banyak yang nolong kau. Tapi gara-gara anak kau cuma siko, ya sudah kau berdua lah begawe. Coba anak kau banyak, bakal banyak yang bantu kau, mungkin tujuan kau bakal cepat tercapai. Dibilang disinggung anak kau cuma siko, marah dia. Ini prinsip orang Arab. Orang Arab itu paling malu dengan anak yang sedikit, apalagi anak cuma siko. Abdul Muttalib tadi dikata anak kau siko, berarti mengatakan anak kami banyak, anak kau siko. Itulah gara-gara kau punya anak siko, hidup kau sara. Kapan kau punya kebutuhan, kau kurang dengan anak kau. Paham kira-kira? Orang Arab paling malu dengan anak. Jadi kalau orang Arab ketemu satu sama lain, yang ditanya bukan berapa harta kau, berapa rumah kau dah, tapi berapa anak kau. Dia marah, dibilang anak siko, akhirnya dia bernazar, ya Allah, kalau seandainya ku punya anak 10, ku potong siko. Nah, dinazar, ya Allah, kalau ku banyak anak, kalau ku punya anak 10, ku potong siko. Tapi ingat, ini ajaran syariat sebelum Nabi Muhammad. Agak boleh motong orang tuh boleh. Jadi nazar, kalau ku dapat duit, anakku ku potong, boleh zaman dulu. Tapi kalau zaman kita tak boleh agak. Ya Allah, kalau temah naik 500.000 sekilo, ku potong biniku. Ku potong anakku, tak boleh. Tapi kalau orang zaman dulu boleh ngorbankan nyawa. Istilah kata orang zaman sekarang apa? Apa nyerah tuh? Tumbal, ya kan? Numbalkan anak, numbalkan ini boleh zaman dulu. Zaman sekarang tak boleh ya. Tak boleh lagi. Ya Allah, kalau seandainya ku punya anak 10, ku potong siko. Saking kesal beliau. Dan nazar itu biar cepat terkabul. Dan memang kalau kita punya permintaan, biasa cepat kalau seandainya ada nazar. Jadi antum yang punya hajat, belum tercapai hajat, nazar lah. Ya Allah, saya nazar, kalau saya dapat ini, saya nak beri Ustaz Muhammad mobil. Nazar kan? Kalau tidak dinazarkan, tidak dapat. Siapa aja lah, entah orang tua, entah orang miskin. Maka Abdul Muttalib mengatakan, kalau ku dapat 10 anak, ku potong siko. Akhirnya datanglah saatnya tiba, beliau nikah 4 AG. Nah, ada meter ini kalau kita padang pasir, kira-kira berapa meter gali ya? Nah, dalam luar biasa, makanya butuh orang banyak dan butuh waktu yang lama. Kapan dia punya anak 10, maka dia teringat, ya Allah, kunilah berjanji, kalau dapat anak 10, sikok ku potong. Jadi sama beliau diambil 10 nama tadi digoncang, siapa nama yang keluar, itulah yang bakal ku potong leher. Kapan digoncang, rupanya yang keluar namanya Abdullah, ayah Nabi kita Muhammad SAW. Dia yakin ini merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kayak Allah nyuruhkum bunuh Abdullah tadi. Kapan beliau bawa Abdullah, di hati beliau ada perasaan kurang senang. Ya Allah, ngapalah yang terguncang tadi Abdullah yang keluar. Padahal anak yang paling kusayang adalah Abdullah. Tapi apa boleh buat? Gara-gara ini sudah janji aku, maka harus aku tepati. Aku berjalan dengan Abdullah tadi. Tiba-tiba orang Mekah nanya, hei Abdul Muttalib, kau nak bawa Abdullah kemana? Nak aku potong. Hei jangan. Karena dikatakan Abdullah ini bukan hanya anaknya Abdul Muttalib dah, tapi Abdullah ini menjadi anaknya seluruh orang Mekah. Berarti dikatakan orang Mekah tuh semua suka. Semua orang Mekah nganggap Abdullah tuh anak dia. Jadi Abdullah ini bukan hanya anak Abdul Muttalib, tapi anaknya seluruh orang Mekah. Seluruh orang Mekah sayang dengan Abdullah tadi semenjak bayi, sampai-sampai dia orang nganggap Abdullah tuh kayak anak kami juga. Padahal bukan anak kami. Oh, tidak bisa. Nih bukan anak kau, anak kami juga, kata orang Mekah. Ini anak kami juga, kami sayang dengan dia. Kalau yang lain nak kau potong-potong lah. Tapi Abdullah ini bukan cuma anak kau, tapi ini juga anak kami, kata orang Mekah. Jadi gimana kata beliau? Kita goncang lagi. Digoncang 1, 2, 3, tak keluar. Agi Abdullah tu lah. 2 kali digoncang Abdullah tu lah. 3 kali digoncang Abdullah tu lah. Maka orang-orang Mekah mengatakan kita harus cari jalan keluar. Cemana cara? Pokoknya jangan Abdullah yang dipotong. Cari orang pintar, cari orang yang berilmu. Singkat cerita, orang berilmu mengatakan eka goncang sekali lagi, nama cuma 2. Jangan 10 nama tadi, tapi nama 2. Yang pertama nama Abdullah, yang kedua nama unta siko. Unta seekor Abdullah digoncang. Agi Abdullah lah keluar. Aduh, kata Mekah. Cemana nih wahai ulama? Coba tulis lagi, 2 unta. Digoncang lagi. Lama tak kira-kira prosesnya? Lama kan? 2. Abdullah lagi. Aduh, Abdullah lagi. Tambah lagi siko lagi unta.
3 unta tulis goncang ke. Agi Abdullah ya mereka. Berarti kali unta ni. 4 kali, 5 kali, 10 kali, 20 kali, berapa jam kira-kira goncang tu. Ya kan? 70 unta agilah Abdullah. 80 unta agilah Abdullah. 90 unta agilah Abdullah. Sampailah 99 agi Abdullah tu lah. Sampai-sampai orang lah putus asa ada. Lah 99 bro. Dari pagi sampai ke pagi kita nguncang nih. Agi Abdullah tu lah yang keluar. Ya sudahlah, ini terakhir. Ya kan? Kalau memang Abdullah yang keluar, kita potong Abdullah. Enggak tahu ngapa lah. Kita nak nangis lah. Mudah-mudahan tapi yang keluar bukan Abdullah, tapi unta. Berkat kita nambah. Jadi 100 unta terakhir, 100 goncangan. Goncangan terakhir, teng keluar. 100 unta. Sontak mereka pun mengatakan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagian syukur kepada Tuhan mereka, karena yang sayang bukan cuman Islam tapi kafir juga. Ketika keluar 100 onta, maka dibuatlah hukum untuk menggantikan satu nyawa Abdullah tadi atau orang yang sudah meninggal zaman sekarang, digantikan kafaratnya dengan 100 ekor onta. Jadi kalau kita sengaja nembak orang, bunuh orang, maka kafaratnya membayar 3 miliar atau 100 ekor onta. Kalau kita tidak mampu, maka memerdekakan budak. Kalau budak tidak ada, maka wajib untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut. Yang terakhir, kafarat yang wajib kita kerjakan yang hukumnya sama, puasa 2 bulan berturut-turut, au jima'i Ramadan, atau berhubungan badan di bulan Ramadan. Ini insyaallah masalah berhubungan badan di bulan Ramadan, insyaallah kita jelaskan di subuh esok hari yang akan datang, biar kita semangat, biar kita tidak ngantuk. Soal kalau lah bau-bau cewek, terang mata kita nih. Pokok cewek, duit, terang lah. Tapi kalau seandainya ampunan Allah, pahala sekian, pahala ampunan, ngantuk kita. Tapi kalau lah cewek, ini cuma pancingan, ya kan? Ini insyaallah masalah jima ataupun masalah berhubungan antara suami istri di bulan Ramadan sama dengan orang berzina, sama juga. Insyaallah kita jelaskan di subuh esok hari. Mudah-mudahan di hari ini kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa.